Sahabat, tidak bisa dipungkiri bahwa perasaan suka atau tertarik pada pasangan bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Tentu saja hal ini sangat wajar. Namun, jika Anda merasakannya terlalu sering, mungkin artinya perasaan itu memang sudah mati. Walaupun begitu, merasa mati rasa tidak selalu menjadi alasan untuk mengakhiri sebuah hubungan. Masih ada alasan untuk kembali menata hati yang sudah terlanjur berantakan dan tak ada rasa cinta. Harmoni keluarga, membangun keluarga bahagia di dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi sahabat YTWR. Berjumpa kembali dengan saya Elok di program Harmoni Keluarga. Hari ini 9 Februari 2023. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk Anda yang hari ini berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Dan semoga panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Dan buat sahabat Askara yang hari ini sudah bergabung bersama, silahkan nanti Anda bisa bersama kami selama kurang lebih 1 jam ke depan. Anda bisa menanggapi, bisa bertanya tentang topik yang akan kita diskusikan hari ini di ruang chatting di website ytwr.org atau melalui halaman Facebook Sahabat YTWR. Dan hari ini tentu saja saya sudah ditemani oleh rekan setia yang sudah hadir di studio, Bapak Pendeta Estro Laudin Manik. Apa kabar Pak Manik? Baik, Pak Elok, sehat. Puji Tuhan, sudah bersama lagi untuk menjumpai sahabat Askara di program Harmoni. Dan hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan rasa dalam sebuah hubungan, yaitu tentang mati rasa dalam hubungan. Nah, kalau berbicara mati rasa ini saya bayangkan ini Pak ya, kalau tentang penyakit, tentang yang terjadi dalam tubuh kita, seringkali kan ada itu keluhan kebas, tidak rasa, atau kesemutan. Nah ini biasanya kan ada sumbatan kolesterol atau asam urat. Nah ini dalam hubungan rupanya juga ada kolesterol dan asam urat yang bisa mengganggu sehingga mati rasa lah itu dalam sebuah hubungan. Nah itu seperti apa? Mungkin Pak Manik bisa menjelaskan yang dimaksud mati rasa dalam hubungan, dan seperti apa sih Pak tandanya atau hal-hal yang dirasakan seseorang yang sedang mati rasa terhadap pasangannya? Ya, mati rasa. Mati. Rasa itu emosi. Nah, jadi emosinya mati. Artinya kalau emosi itu ada sedih, ada tawa, ada riang, ada semangat, itu emosi ya. Nah itu mati. Jadi istilah yang sering itu tidak ada rasa dalam hubungannya kan, begitu ya. Berarti termasuk emosi cinta itu tadi ya. Jadi mati rasa secara emosional itu proses mental dan emosi, yaitu perasaan ini tidak mungkin lagi, tidak ingin lagi mengekspresikan emosi. Jadi nggak ada ekspresi emosi dalam hubungan, baik hubungan antara karyawan, staf, dalam konteks ini adalah pasangan, begitu ya. Jadi kalau ketemu dengan pasangannya, ya begitu, datar-datar saja. Lempeng-lempeng aja gitu ya. Iya, kalau dalam Alkitab dikatakan, hai bapak jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi sudah tawar, tidak ada rasa manis, tidak ada rasa asin. Nah, jadi itu mati rasa dalam hubungan, dalam relasi itu. Ya sebagaimana tadi Mbak Elok mungkin kasih seperti ilustrasi orang yang kita tidak kenal gitu ya. Iya. Sudah Mbak Elok tadi kasih ilustrasi bahwa kolesterol, sumbatan-sumbatan itu sehingga tidak lagi peredaran darah itu tidak lancar. Nah, jadi ciri-cirinya itu peredaran darah. Ini komunikasi. Yang digambarkan dengan peredaran darah itu ya. Tersumbat gitu ya Pak ya. Jelas tidak ada lagi komunikasi. Ya sudah tidak ada rasa. Kalau ada rasa itu yang membuat orang senang berkomunikasi. Aku ingin ketemu. Keinginan gitu ya. Istri saya kok belum datang-datang nih ya. Saya ingin menyampaikan sesuatu.
saya mau bikin apa surprise. Nah, itu bergairah gitu loh. Karena apa? Karena itu emosinya nyala-nyala. Ya. Ada rasa senang, ada rasa cinta. Ya. Nah itu, tapi kalau ini udah komunikasi, ya ini dalam pasangan belum mati semuanya gitu ya. Ya kurangnya komunikasi, ya sepatah kata, kadang melalui HP. Ya, yang perlu-perlu sajalah. Ya, itu kurangnya komunikasi. Dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki. Nah itu. Kemudian ya jelas ya, hampir tidak ada keintiman. Intim, harmonisasi, ya, tidak ada sama sekali. Jadi memang kondisi pasangan ini, kondisi rumah tangga ini seperti kuburan lah kalau di rumah itu. Jadi memang kelihatannya tenang, tidak ada konflik, tidak ada suara yang seperti apa teriakan atau pertengkaran, tapi sebenarnya sudah seperti mati gitu ya Pak ya, memang ya. Seperti damai tapi gersang, damai tapi gersang, kelihatan. Tidak ada masalah tapi gersang itu penduduk rumah tangga itu, seisi rumah tangga itu. Nah itulah yang ciri-ciri mati rasa. Kemudian juga semua yang dilakukan pasangan kita itu seolah-olah salah semuanya. Makanya kan apapun yang saya lakukan salah terus di hadapan dia. Sebaliknya, suami atau istri mengatakan demikian, apapun yang saya lakukan salah di hadapan dia. Sudahlah, tidak bisa diperbaiki, maka tidak heran akan mengarah kepada yaitu perselingkuhan. Akhirnya dia lebih baiklah orang lain ketimbang pasangannya. Jadi mencari rasa ke orang lain. Gitu ya, memang begitu. Karena kalau tidak ada lagi rasa di rumah Mbak Elok seperti makanan, makanan selalu tawar. Ya. Ikan tawar, ini jadi tawar. Kita coba sih beli masakan di luar gitu. Akhirnya Mbak Elok atau suami beli masakan di luar yang ada rasa asin, rasa pedes, rasa ini. Jadi itu dalam rumah tangga itu digambarkan seperti itu. Jadi tawar semuanya, mati rasa semuanya, sehingga ya orang kan tidak mau mati rasa ya. Dia akan mencari rasa keluar. Makanya yaitu akan mencari rasa keluar, ya bisa kepada teman-teman, bisa kepada ya siapa sajalah yang bisa memberikan rasa kepada. Jadi memang dalam hubungan itu sudah tidak ada apa-apa sama sekali ya Pak ya. Gak ada, bahkan komunikasi pun seperlunya. Hanya mungkin di dalam keluarga itu masing-masing hanya menjalankan kewajibannya supaya terkesan tidak salah, tidak apa itu aja ya Pak. Tapi dalam hal ikatan emosional, sudah tidak ada dalam lagi. hal ikatan komunikasi itu sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi seperti itulah itu. Namanya juga mati ya. Ya orang mati kan tidak ada kita lihat orang mati berkomunikasi lagi dengan kita orang hidup. Jadi mati rasa betul-betul tidak bisa lagi, tidak bisa tersentuh, tidak bisa menyentuh. Perkataan saya pun tidak bisa menyentuh pasangan saya, membuat dia bergairah. Jadi semuanya tawar, semuanya ya rasa, nggak ada rasa lah. Ya itu namanya mati rasa. Kemudian apa sih Pak penyebabnya? Selain tadi salah satu yang utama kan komunikasi terhambat gitu ya. Apakah mungkin ada hal lain yang bisa membuat seseorang itu benar-benar merasakan seperti itu dengan pasangan sudah tawar aja gitu. Sampai benci pun mungkin ya sudah nggak ada, bukan benci. Karena kalau orang benci kan masih berusaha untuk cari tahu kenapa, tapi ini benar-benar ya sudahlah gitu. Ya itu traumatis. Akibat perlakuan pasangan. Iya, traumatis macam-macam. Traumatis karena KDRT, ya malah kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis, ataupun emosi ya. Nah, jadi trauma. Saya tidak mau lagi terulang. Saya mendingan menjaga diri saya sendiri. Akhirnya tidak mau sapa menyapa dengan pasangannya. Terserah lu, yang penting saya tidak mau lagi digitukan atau dipukuli, dikerasin. Itu traumatis dari KDRT, juga trauma dari segi ekonomi, bahwa suaminya ini tidak produktif. Tidak seperti yang diharapkan sebagai kepala keluarga secara ekonomi. Tidak produktif. Bertahun-tahun ditunggu-tunggu, mungkin ada perubahan tapi tidak berubah-berubah. Nah itu ya trauma, karena itu juga KDRT. Itu namanya kekerasan secara ekonomi.
ya. Nah, itu membuat pasangan ya itu menjadi trauma. Artinya apa? Nah, ada yang saudara saya begitu, trauma, mulai nikah ya, sampai sekarang kamu nggak pernah kasih saya makan gitu loh. Jadi suaminya memang apa? Jadi ini memang berkepanjangan, sudah terjadi berkepanjangan ya. Nah, jadi hampir sudah besar anak-anaknya, hampir pecah kemarin itu kan. Dari semenjak menikah kamu nggak pernah nafkahin saya. Jadi dia yang menafkahin, bekerja, ya? Iya. Suaminya bekerja, ada income, tapi nggak tahu habis dibuat, dibuat. Jadi nggak pernah menafkahi. Untung ini istri ini bisa bekerja, bisa menjual, kadang kerja ke luar negeri. Nah itu suatu saat pecah, hampir pecah begitu. Nah itu traumatis di bidang itu secara ekonomi. Kemudian juga kepemimpinan, diharapkan dia menjadi seorang pemimpin, tapi didorong-dorong menjadi pemimpin, tapi tidak bisa-bisa. Nah, itu membuat pasangannya itu jadi tawar. Karena nggak bergairah kehidupan seperti itu. Yang diharapkan menjadi pelindung, seperti capek gitu. Capek, bosan, lelah. Akhirnya itu sama dengan depresi. Nah, orang lelah itu depresi membuat ya gimana ya, dengan pasangan saya ini didorong-dorong, nggak bisa menjadi pemimpin, menjadi kepala rumah tangga, nggak bisa. Nah itu membuat itu komunikasi ya nggak ada lagi, gairah, harmonisasi, apalagi kemudian keintiman, intim untuk bersama-sama. Ayo jalan-jalan kemana, boro-boro. Jadi kekakuan yang ada di situ. Jadi ini apakah karena tadi ya mungkin penyebab itu bukan hanya sehari 2 hari gitu ya Pak, ya sudah berlangsung bisa bertahun-tahun selama masa pernikahan. Nah ini apakah karena kenapa sampai lama itu pasangan itu tidak tahu gitu ya yang bisa dikatakan penyebab mati rasa ini? Apakah dia memang kepekaannya itu tidak ada, atau karena memang yang dalam tanda kutip yang merasa jadi korban ini hingga akhirnya mati rasa itu, apa memang dia tidak bisa terbuka sehingga itu tadi sampai bertahun-tahun berlangsung, kenapa sang pasangan tidak berubah gitu? Iya, tahu juga, orang tahu juga bahwa dia keras, tahu kalau dia pukulin pasangannya, atau tahu kalau tidak menafkahi gitu ya, tahu. Tetapi dari dalam dirinya tidak ada kemauan, ya tidak ada kasih sayang. Sama dengan perempuan, istri, tahu dia bahwa dia itu orangnya dominan, tetapi mencari alasan. Kalau saya nggak dominan, ini pasangan saya ini kurang proaktif. Nah, itu excuse biasanya itu ya. Tahu dia dominan, akibat dominasi dia, akhirnya itu mati rasa. Pasangannya mati rasa. Nah, katakanlah suaminya mati rasa, akhirnya dikit-dikit menyerempet, akhirnya jadi berselingkuh dengan pembantu. Tidak sedikit yang begitu. Karena apa? Karena dia dihargai pembantunya. Nah, dia nggak dihargai oleh istrinya. Sedikit pun tidak dihargai. Bikin dulu kopi untuk pembantu gitu ya. Jadi mati rasa. Berarti dikit-dikit dia tidak berani lagi, tidak mampu untuk meminta tolong kepada istrinya, hal minta bikin kopi, makanan untuk dilayani. Nah, dia merasa sebagai seorang suami impoten dalam kepemimpinan. Nah, terhadap dia tentunya. Nah, terhadap yang lain tidak impoten, dia malah perkasa gitu kan. Ya kalau begitu saya impoten sama istri saya mendingan kepada yang lain. Dan tidak sedikit orang seperti itu. Karena sudah mati rasa dengan istrinya, ya penyebabnya itu dominasi istri bisa. Atau istri yang mati rasa kepada suami yang terlalu otoriter gitu ya. Atau terlalu banyak membuat masalah itu ya Pak. Iya, terlalu banyak membuat masalah, kemudian tidak pernah mau mendengar, nyerocos terus, dia ngomong terus. Begitu istrinya bicara, tidak boleh. Seolah-olah pendapat istri itu sampah. Nah, ini yang membuat istri-istri akhirnya tidak mau berkomunikasi dengan suaminya. Kenapa? Aku nggak dihargai, nggak pernah dipandang pun pendapat-pendapat saya, sehingga
Ya di media sosial kemudian dia ketemu dengan si A, si B, si C yang mau mendengar dia. Ya akhirnya kopi darat ya berselingkuh. Larinya ke situ. Ya, seperti itu, Mbak Elo. Iya, jadi memang banyak penyebab. Mungkin nggak Pak, kalau seorang pribadi yang dalam arti tidak tegas, seperti misalnya si istri ini sudah bertahun-tahun ada kekerasan ekonomi itu tadi ya, bahwa suami tidak memberi nafkah secara semestinya, dan tidak pernah merasa bahwa saya ini sudah tidak melakukan tugas saya. Namun istri tetap seperti kurang memberi pelajaran bahwa harusnya itu kamu tahu, tapi istri tadi seperti keluarga Pak Panik, karena dia punya kemampuan bekerja, akhirnya suaminya seperti merasa oke-oke aja. Nah, apa itu juga penyebab, karena kita dalam arti kurang berani, kurang tegas untuk mencoba memberi pelajaran dalam tanda kutip untuk pasangan karena kekurangannya itu atau kesalahannya itu. Banyak saya jumpai adalah suami-suami yang jadi nyaman karena para istri produktif. Nah, di kalangan ada satu suku tertentu, istri-istri ini terlalu pandai gitu lah ya. Mencari uang gitu ya, pandai mencari uang. Mencari uang gitu ya. Akhirnya suaminya kenyamanan atau apa namanya ya. Maksudnya dalam posisi enak terus gitu ya. Yang membuat dia jadi nyaman, akhirnya itu juga membuat dia jadi malas. Kenapa? Ya sudah ada. Gitu ya. Aku cukup pikirkan untuk diri saya sendiri. Nah, ini banyak terjadi. Nah, di kalangan para rumah tangga yang istri-istrinya potensi untuk secara pemenuhan ekonomi di dalam keluarga mereka. Nah, ini yang membuat para istri juga yang merasa bahwa sesungguhnya saya ini harus berlindung, sesungguhnya saya harus dinafkahi secara kodrat. Nah, tetapi itu bisa membuat istri-istri stres, karena saya jumpai stres dia. Jadi mungkin sebenarnya inginnya itu kalau bisa itu ya idealnya saya tidak bekerja gitu ya, tapi itu karena keadaan ya Pak yang memaksa, bukan karena tidak tegas untuk memberi peringatan kepada pasangan gitu ya. Nah, kalau tidak tegas, karena orang yang zona nyaman itu kalau nggak dicambuk, dia tidak akan melek. Dia terus tidur, terus tidak bangun-bangun. Karena apa? Ya nyaman. Nah, biaya untuk ke rumah tangga ya ada, semua lengkap, nyaman. Nah, itu harus ada terapi kejutnya kalau mau ingin berubah. Tapi kalau mau stres terus-menerus, yang akhirnya mati rasa itu mati rasa, ya silakan stres terus-menerus. Harus ada keberanian. Hidup ini nggak boleh. Oh, karena ini yang orang Kristen ini nggak boleh bercerai, gitu ya. Apapun terjadi, mau psikopat pun suami, yang penting nggak boleh bercerai sampai dibunuh. Ya nggak begitu toh. Nah, bercerai yang dimaksudkan ya bercerai selama-lamanya. Nah, artinya kalau ada sedikit terapi kejut, ya ngapainlah kita bersatu, bertahan gitu ya. Bertahan. Tapi kamu tidak melakukan, namanya juga suami istri bekerja bersama-sama. Tetapi dia nggak mau bekerja bersama-sama. Nah, itu namanya dia tidak mau berumah tangga. Memang kelihatan berumah tangga, tetapi sudah cerai. Ya itu mati rasa tadi. Termasuk mati rasa sebenarnya sudah cerai secara emosional. Sudah cerai, kan? Secara hukum aja satu atap di rumah, tapi hatinya ya sudah mati, sudah cerai. Nah, cuman orang mendefinisikan perceraian itu dari secara hukum. Tapi sesungguhnya sudah terjadi esensinya ya sudah terjadi perceraian di dalam rumah tangga itu jika salah satu tidak mau bekerja sama. Nah, gitu ya. Contoh, suami sudah capek bekerja, tapi istri terus main media sosial, anak-anaknya nggak terurus, arisan terus kemana-mana. Itu nggak benar, nggak mau. Itu namanya nggak kerjasama. Nah, kalau tidak mau kerjasama, ya pecat. Ekstrim saya memang ini. Kenapa? Pecat. Nah, tapi kalau dia mau kembali lagi, mau bekerja sama, ayo. Gitu loh.
Tapi kalau terus begitu kan, Alkitab mengatakan tidak boleh main pecat gitu ya, tidak boleh buka cabang gitu kan. Nah, tetapi terus tidak ada pendidikan. Kan dikatakan pakailah rotan, harus ada rotan, cambuk-cambuk gitu. Baik istri bisa kasih cambuk juga kepada suaminya, suaminya juga bisa kasih cambuk kepada istrinya. Tentu kontekstual, kan gitu ya. Kontekstual bagaimana caranya, bagaimana konteks dalam rumah tangga itu. Tentu Anda sendiri yang tahu bagaimana caranya. Nah seperti itu supaya lah kalau mati rasa semuanya gimana? Iya, jadi memang orang mati rasa itu ada kemungkinan juga sebenarnya dia sendiri yang karena mungkin terlalu banyak memendam. Nah ini kalau lama-lama terjadi itu apa bisa masuk dalam kategori secara kejiwaan terganggu atau mungkin hanya bagian dari depresi dan lelah mental, Pak? Ya, mati rasa itu sebagai akibat daripada depresi, ya mental, jenuh atau bosan dalam hubungan. Itu jadi sama bukan itu. Karena ada mengarah ke gangguan kejiwaan ya? Ya lama-lama akan ke kejiwaan. Kenapa? Kalau depresi yang tingkat tinggi, ya saraf-saraf akan kena. Ya sama itu. Kalau orang tensi itu tinggi, ya lama-lama ya putus juga sarafnya. Karena berkaitan itu psikis dengan fisik, gitu ya. Kalau kita terlalu banyak mikirnya, nanti semuanya saraf-saraf mata, saraf-saraf apa itu akan terganggu, bahkan sampai ke lambung, perut, semuanya terganggu. Jadi mati rasa itu depresi, jenuh, bosan. Nah, bagaimana orang depresi? Bagaimana orang yang jenuh? Bagaimana orang yang lelah? Pasti tidak produktif. Baik di bidang kerja di rumah tangga maupun di dalam kehidupan. Jadi produktif memang itu. Harus hati-hati ya Pak ya, mati rasa ini dalam hubungan ini kalau dibiarkan bisa mengarah ke depresi berat dan juga mungkin ke gangguan kejiwaan gitu ya. Lah iya, gangguan kejiwaan. Kenapa? Ada yang gangguan kejiwaan. Kenapa? Ini pasangan saya gini terus. Lama-lama dia mulai karena tekanan yang terus menerus. Ya ada saya jumpai ya di Jakarta itu. Lama-lama istrinya ini pikun. Sebetulnya pikun dini. Pikun itu memang biasa usia 80-90 tahun. Tapi ini pikun dini ada. Yang sama dengan Alzheimer. Alzheimer. Demensia ya Pak ya. Iya, terus menerus itu akan merusak, akan pikun dini. Bisa mengarah kepada yaitu. Kenapa? Karena dia merasa rumah tangganya itu gagal, ya. Dia mempersalahkan orang lain, dia mempersalahkan diri sendiri. Akhirnya tidak ada yang benar dalam kehidupan itu yang membuat yaitu pikun dini. Iya. Oke, nanti kita akan lanjut Pak. Kita akan break sejenak. Buat sahabat Askara silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu. Nanti kita akan bahas bersama. Setelah tayangan yang berikut ini kami akan kembali. Jangan kemana-mana dulu. Semua hal tentang Yesus, pikirannya, gagasannya, perasaannya, pendapatnya, perbuatannya, bahkan kehendaknya akan dibahas tuntas melalui program Dia. Dia itu Al-Masih. Kamu kan udah tahu saya. Bersama Pendeta Frederick Makitan, seperti ini saya. Anda akan dibawa lebih dekat untuk mengenal pribadi Yesus. Tayang setiap hari Rabu pukul 8 pagi. Aku juga suka dia. Darah dari sendiri. Kasih ya. Hanya di YouTube kami, Askara Channel. Aku lihat dia berjuang itu, menyekolahkan tuh anak-anak itu. Berapa? Ada 4. Kuliah semua yang berhasil. Oke. Kak Firman. Kenapa Di? Lapo, serius amat dari tadi, kayaknya seru banget. Ini loh, aku lagi liatin ini nih, lagi nonton ini video yang sangat inspiratif. Aku selalu nungguin sih setiap minggu ini.
Ini program tentang apa sih, Kak? Jadi gini Bi, yang seperti aku bilang tadi, ini namanya program inspirasi kehidupan di Askara Channel ya. Dia punya Askara Channel. Jadi banyak sekali kisah-kisah tentang kehidupan yang bisa kita pelajari di sini. Khususnya nilai-nilai kehidupan orang Kristen gitu. Anak muda kayak kita gini nih cocok banget lihat kayak gini. Satu pertanyaan lagi, emang Kak Vero masih muda? Masih muda dong. Jiwa kita harus tetap muda, makanya harus nonton inspirasi kehidupan biar tetap berjiwa muda gitu. Bercanda Kak Vero. Oke. Aku ikut nonton ya? Boleh. Kamu pakai headset Sip, biar sip, lebih asik. Boleh. Oke. Terima kasih sahabat Askara masih bersama kami. Selamat datang dan selamat bergabung. Buat Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan yang berhubungan dengan topik kita hari ini, yaitu tentang mati rasa dalam hubungan, Anda bisa menulis di ruang chatting di website ytw.org atau melalui halaman Facebook Sahabat YTWR. Nah, tadi sudah kita bahas ini ya Pak ya, tentang penyebabnya gitu ya. Terus mungkin salah satu hal yang bisa mengarah ke gangguan kejiwaan jika itu terjadi terus-menerus. Nah, ini kalau dampaknya dalam sebuah hubungan pernikahan ini, mati rasa ini jika dibiarkan, apa yang terjadi Pak? Selain mungkin akhirnya mungkin berpisah, tapi misalnya dalam rumah tangga itu banyak orang yang berpikir untuk bertahan karena banyak pertimbangan, mungkin anak, mungkin keluarga besar, mungkin juga apa kata orang, itu apa yang terjadi kalau itu terus dibiarkan? Iya. Ini pengalaman saya yang saya melihat satu keluarga di Jakarta mati rasa. Ya semua jadi mati rasa, anak-anaknya juga mati rasa. Dalam keluarga itu ya Pak ya? Oke. Begitu kami datang masuk dalam keluarga itu, suasananya seperti kuburan, semua diam sana, diam. Paling saya ajak ngomong ya kan, baru menyahut sekali-sekali. Jadi rasa gitu ya, suasana rumah tangga itu benar-benar seperti es gitu ya Pak? Gak ada komunikasi kecuali tolong belikan ini baru pergi, ya kan? Gak ada bertanya, gimana keadaan dia di Batu? Terus dia guyon. Iya, gitu ya? gimana? Gak ada, benar-benar suasana kuburan. Rasanya, ya namanya juga rasanya, namanya juga udah mati. Ya mati, betul-betul. Jadi ini berdampak ke anak pun, bisa dia juga merasa mati rasa juga ya, mungkin dengan teman-temannya, dengan jelas dong, lingkungannya gitu ya. Namanya juga pohon, ya, genetika, buahnya. Artinya secara kontinuitas, terus-menerus dialami di dalam rumah tangga itu dengan mati rasa itu, otomatis itu memproduksi generasi yang mati rasa. Iya. Udah begitu kehidupan ini. Jadi ini. akhirnya dia pun misalnya nih ingin menjalin hubungan dengan seseorang, dekat dengan seseorang, dia juga seperti merasakan trauma ya Pak, meskipun mungkin dia tidak langsung mengalami trauma itu gitu. Ya banyak yang gagal juga dalam hubungan kepada misalnya pacaran gitu. Bukan hanya pacaran, dengan teman-teman, dengan relasi semua, relasi kerja juga akan berpengaruh. Jadi orang ini menjadi orang nggak enak, yang dingin sekali. Yang dingin gitu sekali, bahkan orang ini menjadi orang ya sebagai jadi pecundang. Kenapa? Iya namanya juga mati. Ya. Orang mati gimana sih ya? Kita kan bicara tentang mati rasa kan. Jadi yang keluarga yang mati rasa ini akan beranak pinak dengan jadi kalau yang mati rasa. Yang di dalam rumah. Jadi kalau ada alasan seseorang bertahan meskipun saya mati rasa demi anak-anak, sebenarnya dia sudah merusak anaknya juga. Sudah merusak. Mendingan aja sudah langsung putuskan itu yang mati rasa itu. Ya. Kalau itu tidak bisa diperbaiki. Iya. Gitu ya. Akan merusak, dia akan seperti ragi, akan mengkamiri, mencemari semua, merusak semua. Jadi makanya saya nggak setuju dengan apa itu yang sok-sok hebat itu, sok-sok rohani, mempertahankan rumah tangga yang mati rasa, ya nggak mungkin. Namanya juga sudah mati rasa, ya mati rasa, ya sudah cerai lah. Umpamanya Mbak Elok, ada suaminya mati rasa, ya itu udah mati. Nah, cuman menikah dengan orang yang mati aja masih tetap bersama nah gitu itu, ya. Menikah dengan orang yang mati, bekerja sama dengan orang yang mati tidak bisa bro, gitu ya. Tidak ada itu. Jadi aku siap berdialog dengan orang yang mempertahankan yang sok-sok rohani. Tidak ada perceraian selain kematian. Lah udah mati.
Jadi orang berpikir hanya mati itu secara fisik, iya kan? Padahal sudah mati, mati ya jiwanya. Hidup ini tidak hanya fisik, tapi kalau orang sudah mati berarti mayat hidup, artinya jiwanya. Jiwanya sudah mati berarti mayat yang sedang jalan-jalan di bumi ini. Atau suami yang mati rasa, dia sebetulnya suami adalah mayat-mayat yang sedang bersama-sama dalam rumah tangga. Nggak bisa langsung aja kubur dia, dalam arti gambaran toh. Kubur, ya stop dulu. Biar dia dulu disuntik di sana supaya hidup gitu kan. Rehat dulu. Rehat dulu. Nah, supaya kalau sudah hidup ya kembali. Nah, itu yang dikatakan ya kita terima dong. Sebagai orang yang sudah lahir baru, ya kita mengampuni, kita menerima. Gitu. Tapi tetap harus masuk ke bengkel dulu. Masukkan ke bengkel dulu. Jangan pura-pura rohani selain kematian katanya padahal sudah mati. Nah, bagaimana dengan yang penyebab misalnya nih Pak, yang mungkin pasangan ini ada masalah psikologis, mungkin dia orang yang ada semacam, karena saya menemui, pernah mendengar gitu ya, ternyata suaminya ini dibalik kesabarannya, kebaikannya gitu ya, bisa dibilang kesopanannya, ternyata dia adalah orang dengan gangguan yang suka melecehkan wanita, dalam arti dia memegang alat vital perempuan lain gitu ya, seperti itu. Akhirnya si istri ini sangat kecewa dan dia seperti mati rasa, tapi banyak hal yang menjadi dia pertimbangan. Nah, itu bagaimana dengan yang seperti itu, dampaknya bisa sampai seperti apa kalau yang punya kasus kelainan psikologis tertentu gitu Pak? Nah, itulah sama itu. Jadi orang-orang yang punya kelainan seperti itu perlu berobat dulu, ya perlu berobat. Jadi itu kalau misalnya dampaknya istri bisa juga rusak secara semua rusak. Ya? Contohnya kan ada itu para artis-artis sekarang ini yang suaminya kelihatannya ganteng, tetap ternyata gigolo, ya. Nah, kalau udah gigolo itu sama dengan orang yang mati. Orang yang mati kita bekerja sama. Ini loh, suami istri ini kerja sama loh. Diberkati Tuhan Adam dan Hawa itu untuk mengerjakan, memelihara alam semesta ini. Nah, jadi harus bisa bekerja sama. Tetapi kalau pasangan kita ada yang gigolo, ada yang lesbi, kau mempertahankan apa? Coba mempertahankan apa rumah tangga yang sudah mati itu? Jadi, mati. Kalau rehat tuh nggak salah ya Pak ya. Iya, nggak salah. Misalnya butuh waktu untuk sejenak berpisah dulu, memperbaiki dulu bagaimana cara untuk merenung dulu ya kan. Supaya itu tidak apa-apa ya. Jangan sampai itu justru menyiksa kita, karena ada itu tadi orang merasa nanti apa kata orang gitu ya. Nah, apalagi mungkin ada dia orang yang mungkin pelayanan di bidang rohani itu kan justru nama baik, seperti itu harus dipertahankan, tapi perasaan sebenarnya sudah tidak berbentuk lagi gitu. Iya, jadi ya di dunia ini memang tidak ada yang ideal ya. Tapi hanya kita lah yang tahu bagaimana memperbaiki rumah tangga ini. Yang penting motivasi kita kan gitu toh. Nah, jangan motivasinya apa kata orang. Salah, kamu hidup bukan karena kata orang. Kan gitu kan? Oh, saya kan seorang pelayan Tuhan. Apa kata dunia? Ya bukan begitu, bukan kata dunia. Apa realnya kehidupan rumah tanggamu itu? Apakah pasanganmu itu memang sudah mati? Ya, seperti dia seorang gigolo. Seperti seorang dia lesbi. Ya. Seperti seorang yang itu tadi ya suka melecehkan orang lain gitu. Ya, mau bertahan dengan seperti itu satu rumah akan merusak keturunanmu. Bagaimana dengan kewajiban, Pak? Maaf, ini misalnya tentang kewajiban seorang dalam hubungan seks gitu ya. Apakah itu juga kadang membuat orang kalau saya tidak melayaninya saya salah gitu sebagai pasangan. Padahal sebenarnya sudah nggak ada rasa, nggak bisa ini sebenarnya. Nah, dia itu bagaimana? Seandainya kita pun menolak atau menghindar, jeda sementara waktu, saya nggak bisa. Itu bagaimana Pak? Lah, dia akan menipu. Kenapa? Seks itu sesungguhnya adalah keintiman. Karena kalau orang mati rasa sebenarnya sudah nggak bisa melakukannya. Nah, iya, kan, keintiman gitu ya? Bukan fisik loh. Fisik itu adalah sebagai puncaknya. Namun sebetulnya seks itu adalah intim, komunikasi, saling cinta kasih dari Tuhan. Lah,
itu seks itu. Lalu puncaknya di dalam fisik. Nah, gitu ya. Nah, pura-pura mau melayani secara fisik, tetapi secara psikis tidak ada keintiman di sana. Berarti Anda itu menyiksa orang itu dan menyiksa dirimu sendiri. Firman Tuhan mengatakan kasihilah sesama. Kenapa saya bilang menyiksa orang itu? Ya karena Anda hanya melayani secara fisik saja. Sementara orang yang dilayani secara fisik, contoh Mbak Elok nih, melayani pelanggan, pokoknya jualan makanan. Tapi hati Mbak Elok nggak suka dengan pelanggan ini. Dia rasa tuh. Aku nggak suka apa itu pelayanan satu itu, gitu toh. Jadi harus semua ini harus bernyawa. Jadi bukan hanya seks yang bernyawa, bekerja pun, jualan, apalagi Mbak Elok, bekerja yang lain, itu harus bernyawa. Seperti kita ini kan, kalau kita tidak ada nyawa, kita ngobrol pasti rasa gitu ya, mendengar dirasa pendengar. Jadi dalam suami istri pun tidak ada itu, oh yang penting saya rohani, yang melayani, nanti saya salah. Tetapi hatimu betul-betul mati, itu omong kosong. Itu namanya menipu orang itu, karena orang itu pun akan merasa, katakanlah suamimu, kamu hanya melayani secara fisik, tetapi hati, pikiran, jiwamu sama sekali tidak ada, betul-betul mati kepada dia. Itu kamu menipu dia dan juga menipu dirimu sendiri. Kalau sampai ada paksaan dari pasangan, itu sebenarnya sudah masuk KDRT ya Pak. KDRT karena jelas. Sebenarnya kita tidak bisa melakukan itu untuk saat-saat situasi tertentu gitu ya. Oke, berarti memang dampaknya bisa sampai ke anak pasti. Oh iya pasti. Orang-orang di dalam lingkungan rumah kita yang ada di rumah dan tangga itu. Sampai hubungan secara keintiman pun itu sangat terganggu, dan mungkin bisa jadi itu yang harusnya sesuatu yang indah bisa jadi siksaan ya Pak ya, untuk dilakukan. Siksaan gitu pada diri sendiri. Dan bisa jadi kita merasa mungkin seperti juga kekerasan karena kita melakukannya tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan kerelaan, seperti itu ya. Iya, betul. Namanya juga sudah mati ya. Ya nggak bisa berbuat apa-apa orang mati. Iya. Nah, ini bagaimana cara memperbaikinya Pak, atau memulihkan keadaan mati rasa dalam sebuah hubungan, baik perasaan kita maupun memperbaiki hubungannya. Karena mungkin ya itu tadi ada waktu harus rehat dulu, tapi selain itu harus seperti apa kalau memang kita ingin mempertahankan. Kalau alasannya, alasannya itu yang masih bisa diterima, kecuali alasan yang mungkin itu tadi ya memang kelainan-kelainan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Ya itulah mati rasa itu kan ada level-levelnya. Terkadang karena konflik atau bertengkar pasangan itu bisa mati rasa 1 hari, 2 hari. Itu normal ya Pak ya. Karena kalau sudah rasanya hidup lagi tuh pasti rasanya lebih tinggi lagi gitu ya. Kan kalau bertengkar lah, masa Mbak Elok bertengkar dengan suaminya tiba-tiba ini Pak Bakso, nggak bakalan. Iya tuh. Pasti ya udah mau ngapain terserah, itu kan udah sebenarnya setengah mati rasa itu ya. Bahkan menyiapkan makanan pun udah yang penting disiapkan gitu aja, jadi nggak bernyawa. Tapi setelah berdamai, semangat lagi, kan gitu ya. Jadi bagaimana caranya memulihkan? Yaitu cari tahu dulu masalah. Apakah Anda mati rasa level masih level bawah, belum tingkat tinggi. Level 1 lah gitu. Level 1, level 2, level 3 seperti cabai. Makanan ini ya, kekinian itu ya Pak ya. Iya. Jadi cari tahu masalahnya atau penyebabnya, itu sering kami lakukan. Itu kelihatan kok. Kelihatan kok komunikasinya. Nih, kok agak lain ini istri saya. Saya lihat gitu kan. Terus saya tanya, Mama kenapa sih agak nggak seperti biasanya? Diam dia. Apa? Tadi kayak gini. Gitu ya kan? Oh, karena itu tah. Oh iya, padahal maksud saya seperti tidak merasa ini. Kalau itu bisa membuat kecewa gitu ya. Setelah tahu apanya, masalahnya, minta maaf lah kalau itu aku tadi saya jelaskan. Maksud saya seperti ini, saya nggak pikir bahwa itu mengganggu perasaanmu. Itu mudah, ya kan? Karena ada kerjasama Pak. Ada kerjasama dan mau mencari tahu masalahnya, gitu ya. Kalau tahu masalahnya, kita sebetulnya dokter di atas segala dokter dalam rumah tangga itu, ya. Jadi kita tahu diagnosa apa penyakit
di dalam rumah tangga ini yang membuat mati di hubungan ini ya. Cari tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, yang membuat memudar komunikasi. Tadi kan akibatnya kan komunikasi. Sumbatan. Apa yang membuat ini tersumbat komunikasi ini sehingga tidak lancar, yang dapat dilihat dari wajah yang kurang gembira, kurang menyenangkan. Nah itu. Kemudian itu yang pertama, cari tahu gitu ya. Kemudian juga kita kenali pasangan kita. Kenapa kok sering sekali mati rasa? Gitu ya. Berarti kita tidak kenal pasangan kita. Kita maunya, kan ada orang gitu, aku udah gini aja sikapku. Gitu toh. Adanya begini kok. Gitu adanya begini saya, nggak bisa adanya begini saya. Semua harus berubah. Nggak bisa, saya bisanya kayak gini. Nah, contoh, umpamanya kita melamar pekerjaan. Apa bisa kamu mengatakan, saya bisanya kayak gini? Ya sudah, kamu keluar dari sini. Sampai 10 tahun ke depan pun ya saya bisanya kayak gitu gini. Ya. Itu alasan apa ya? Nggak masuk akal tuh. Nggak bisa itu. Nggak ada pakai alasan itu. Aku kayak gini. Aku dari suku ini. Itu kesombongan. Saya sudah harus begini. Nggak ada itu. Ya. Kalau Anda mau bikin alasan seperti itu, coba pergi melamar pekerjaan. Saya bisanya ini. Nah, sana pergi lo keluar. Kan gitu. Jadi nggak bisa. Jadi makanya kenali pasanganmu. Kenali dirimu sendiri. Apakah Anda itu seorang yang kaku? Ya, karena ada ini suami-suami yang kaku ini. Ya, kaku. Maunya dia dilayani terus. Atau justru kebalikannya Pak, terlalu baper. Ya, bawa gini perasaan. sudah ini bikin akhirnya mati rasa, terlalu baper. Nah, gitu yang baper itu istri-istri. Iya. Tapi cepat hilang Pak kalau istri-istri. Bapernya hanya hitungan menit gitu ya. Kalau yang suami-suami itu kaku. Bisa berhari-hari gitu kan. Kaku, sok berkuasa ini. Karena memang egonya kan egonya tinggi, ingin dilayani. Ada tuh suami-suami itu. Saya pernah ada yang mengatakan begini ya. Ini bapakmu ini ya, kalau ini tidak saya sendok makanan ini ke piringnya, bisa mati dia katanya. Bayangin, hanya ambil nasi ke piringnya saja pun gitu harus dilayani. Itu namanya suami apa? Ayo coba. Namanya hidup ini kerjasama, nggak ada yang terendah. Istri itu nggak terendah, ya. Tapi penolong yang sepadan, bro. Ya, suami juga tidak terlalu tinggi. Suami gitu tidak terlalu tinggi, tapi sepadan. Namanya dijadikan manusia. Pertama-tama di Alkitab kan dijadikan manusia, segambar dan serupa dengan Allah. Berarti levelnya sama. Itu apa? Level manusia. Berarti perempuan bukan binatang. Lalu apa perempuan itu? Manusia. Manusia itu apa? Gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu apa? Ya itu selevel. Cuman beda fungsinya, ya berbeda-beda. Tugasnya berbeda-beda. Jadi para kaum lelaki ini harus bertobat. Saya bilang aja ya, harus bertobat. Jangan ada yang terlalu rendah. Hidup ini melayani Tuhan, memelihara alam semesta ini lewat rumah tangga itu. Jadi jangan terlalu kaku. Komunikasilah dengan baik sehingga tidak terjadi mati rasa di dalam rumah tangga itu. Nah, seperti itu. Kemudian juga ya, ini yang paling penting ya. Karena perempuan itu kan butuh dikasih sayangi, butuh ditemani. Makanya usahakanlah jalan bersama. Jadi sediakan waktu untuk pasangan. Sediakan waktu untuk pasangan. Jangan sediakan waktu untuk pekerjaanmu. Memang butuh dia. Butuh dia, bukan cuma dia saja. Ya, kita laki-laki juga butuh. Bukan berarti kita bekerja untuk istri. Enggak loh. Ya sok-sokan itu. Aku bekerja setengah mati kan untuk kalian katanya. Enak banget lu ngomong. Nah, kamu bekerja ya untuk dirimu sendiri dan untuk semuanya kalau memang bertanggung jawab gitu ya. Jadi berilah waktu kepada pasanganmu. Apakah Anda seorang istri? Berilah waktu, dengarkan dia, hargai dia, puji dia. Nah, sehingga rasa itu betul-betul
energi. Itu seperti dipupuk ya Pak ya? Ya, energik dia. Kalau emosi ini energik ya, mata pun berbinar-binar Mbak Elo. Jadi tidak ada istilah pendiam kepada kalau udah rasa ini benar-benar energik, gak ada orang pendiam. Ya, melihat pasangannya tidak meredup mata ya. Gak ada meredup tapi itu. justru berbinar gitu ya. Berbinar. Jadi jangan ada aku ini orangnya memang pendiam. Seorang gitu seorang introvert gitu ya. Introvert, phlegmatik. Enggak pakai alasan ya. Kalau dia energik itu mau orangnya pendiam, dia akan mau mendidih semangat berbinar-binar. Cuman agak berbeda orang flegmatik dengan orang sanguinis, tapi sama-sama dinamis energi. Iya, jadi itu ya, kita harus mengenali, kita harus tahu penyebabnya apa, kita harus mau bicara gitu ya Pak ya. Dan tentunya memberikan waktu untuk pasangan. Oke, terima kasih Pak Manik. Ini sudah selesai waktu kita untuk menemani sahabat Askara. Kiranya apa yang kita obrolkan hari ini, kita bincangkan hari ini bisa menjadi berkat untuk Anda dan bisa menambahkan semangat dan juga mengetahui cara untuk bagaimana kita dengan pasangan tidak sampai mati rasa. Kalau sahabat ingin bertanya atau menanggapi, silahkan kirimkan email ke alamat kami siaran@ytw.org atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Dan nanti malam ada siaran ulangnya di Askara Radio Streaming pukul 8 malam. Dari studio saya Elok dan Pendeta Islo Manik mohon pamit dulu. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih Mas Bias, Mbak In. Ada kami di kumpulan orang Batak itu kan. Sedih aku melihat. Bilang gini suaminya kan,